Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah Ramdunia Noviana, kelas K521AR Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pendidikan agama. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Menurut ajaran Islam, seorang pemimpin yang baik harus mempraktikkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi serta mengedepankan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Kesolehan dan ketakwaan menjadi landasan utama dalam memimpin. Dengan pemimpin yang membimbing dengan teladan dalam menjalankan ajaran Islam sehari-hari. Keadilan adalah salah satu sifat utama pemimpin dalam Islam. Seorang pemimpin yang adil akan memperlakukan semua orang dengan seksama, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun etnis. Kepemimpinan yang adil seperti ini tercermin dalam tindakan dan kebijakan yang menghormati hak-hak setiap individu dan memberikan perlindungan terhadap diskriminasi. Dalam Islam, pemimpin juga diharapkan untuk memiliki sifat kasih sayang dan perhatian terhadap kebutuhan umat. Mereka seharusnya tidak hanya peduli terhadap aspek fisik, tetapi juga spiritual dan emosional dari anggota masyarakatnya. Pemimpin yang baik dalam konteks Islam harus mampu memahami penderitaan dan kebutuhan umat, serta berusaha untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Secara keseluruhan, Islam mendorong terciptanya pemimpin yang berintegritas, adil dan penuh kasih sayang, yang mampu mengemban tanggung jawab kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab atas kesadaran akan akhirat. Nah, baik, langsung saja saya akan jelaskan kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Pemimpin yang baik menurut perspektif Islam seringkali dibahas oleh ulama-ulama Islam. Nah, berikut beberapa kriteria pemimpin yang baik menurut beberapa ulama beserta dalilnya. Yang pertama yaitu Al-Adil atau Al-Adil menurut Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan sebagai sifat utama sebagai seorang pemimpin. Adil berarti memberikan hak-hak setiap individu sesuai dengan yang seharusnya. Nah, dalilnya itu dapat ditemukan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Di antaranya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, kamu hendaklah menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, Al-Imam Al-Ghazali adalah seorang filosof, ulama, dan penulis besar dalam sejarah Islam, memberikan penekanan yang kuat pada keadilan sebagai sifat utama seorang pemimpin. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, keadilan adalah prinsip moral yang mendasari segala tindakan seorang pemimpin, dan hal ini didasarkan pada ajaran Islam yang mengajarkan keadilan sebagai nilai fundamental dalam kepemimpinan. Pentingnya untuk memahami konsep keadilan dalam Islam itu sebagai diartikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini, yaitu keadilan itu menurutnya bukan hanya tentang pemberian hak-hak setiap individu sesuai dengan yang seharusnya, tetapi juga mencangkup keadilan dalam pemberian hukuman, perlakuan yang setara terhadap semua warga, dan penyebaran keadilan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian dalil yang diambil oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk mendukung pandangannya dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan ketika menetapkan hukum di antara manusia hendaklah dilakukan dengan adil. Ayat ini memberikan landasan hukum dan spiritual yang kuat untuk prinsip keadilan dalam kepemimpinan. Juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang adil adalah perpanjangan dari pelaksanaan kehendak Allah dan kebijaksanaannya dalam mengatur urusan umat. Maka dengan menekankan keadilan, Al-Imam Al-Ghazali memberikan pandangan yang jelas tentang tuntutan etika dan moralitas bagi pemimpin Islam. Keadilan yang diupayakan oleh seorang pemimpin tidak hanya mencakup hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan yang berasaskan keadilan. Masih sama dengan
poin pertama tadi, yaitu yang kedua ini menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau menekankan bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada keadilan. Nah, menurutnya, seorang pemimpin yang adil akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan rakyatnya. Kemudian dalilnya yaitu dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemimpin, sesungguhnya kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian." Hadis riwayat Bukhari. Nah, pemimpin yang berdasarkan keadilan sesuai dengan ajaran Islam harus menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak memihak. Keadilan menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan Islam, dan pemimpin diingatkan untuk bertanggung jawab atas amanah dan tugasnya. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad mengingatkan bahwa pemimpin-pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas kepemimpinannya di akhirat kelak. Hal ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab dan amanah yang dimiliki oleh para pemimpin dalam memimpin umat. Pesan ini bukan hanya sekedar sebagai peringatan terhadap akhirat, tetapi juga sebagai panduan moral bagi mereka agar menjalankan kepemimpinan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hadis ini mengingatkan para pemimpin untuk selalu mengambil tindakan yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan umat, sehingga mereka dapat melaksanakan amanah mereka dengan sebaik-baiknya dan memperoleh keberkahan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat amal sholih menurut Al-Imam Al-Mawardi, yaitu beliau adalah seorang ulama hukum dan politikus Islam. Beliau menekankan bahwa seorang pemimpin harus melakukan amal sholih atau perbuatan baik. Nah, untuk dalilnya yaitu setiap kalian adalah memimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai kepemimpinannya yang baik, adil, dan bertanggung jawab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemimpin Muslim diharapkan untuk mengambil contoh dari prinsip-prinsip ini untuk menjalankan tugas kepemimpinan yang baik. Dalam perspektif Al-Mawardi, amal sholih adalah kunci untuk membawa manfaat kepada rakyat dan menjaga kemuliaan negeri. Pernyataannya ini mencerminkan pandangannya bahwa tindakan-tindakan positif dan bermanfaat dari seorang pemimpin dapat membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa kepemimpinan yang adil dan penuh tanggung jawab akan mendapatkan keberkahan, sementara kepemimpinan yang tidak adil akan berujung pada kebinasaan. Nah, dengan demikian kepemimpinan yang didasarkan pada amal sholih menjadi salah satu prinsip utama untuk mencapai keberkahan dan kemuliaan dalam Islam. Kemudian yang keempat yaitu takwa menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Itu beliau seorang mufassir atau penafsir Al-Quran yang menekankan pentingnya takwa atas kesadaran Tuhan dalam kepemimpinan. Dalam dalilnya dapat ditemukan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Contohnya yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, menurut Al-Imam Al-Qurtubi, baginya seorang pemimpin yang mampu menginternalisasi nilai-nilai takwa akan mampu memimpin dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam. Pernyataannya ini mencerminkan keyakinannya bahwa takwa tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga harus tercermin dalam tindakan dan kebijakan seorang pemimpin. Nah, dalil yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi ini dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, ayat ini menyerukan kepada orang-orang beriman untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan ulil amri di antara mereka.
Jika terjadi perbedaan pendapat, maka solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Qurtubi menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bentuk takwa, yaitu kesadaran dan ketaatan kepada Allah serta memahami bahwa Allah lah yang memiliki otoritas tertinggi. Nah, maka dalam konteks ini Al-Qurtubi itu memandang takwa sebagai faktor yang mampu memperkuat kepemimpinan dan membentuk tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip takwa dalam kepemimpinan juga menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab kepada Allah dan pelayanan kepada masyarakat. Juga menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab dan adil dalam memimpin umatnya. Kemudian yang terakhir yaitu kecerdasan dan kecakapan menurut Al-Imam Al-Farabi. Beliau adalah seorang filosof Islam yang menekankan pentingnya kecerdasan dan kecakapan dalam kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memimpin dengan baik. Nah, kemudian untuk dalilnya yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Hadis riwayat Ahmad. Menurutnya, seorang pemimpin yang efektif itu harus dilengkapi dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang luas. Pernyataannya ini mencerminkan pandangannya bahwa kualitas intelektual dan keterampilan kepemimpinan memiliki peran yang krusial dalam memimpin dan mengelola masyarakat. Nah, dalam konsep kepemimpinannya, Al-Imam Al-Farabi menekankan bahwa seorang pemimpin harus cerdas, artinya memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah sosial, ekonomi, dan politik. Kecerdasan ini juga memungkinkan pemimpin untuk memahami kompleksitas situasi dengan baik, dan dengan pengetahuan yang luas mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan efisien. Nah, untuk dalilnya yaitu penting untuk diingat bahwa pandangan dan penekanan ulama bisa bervariasi, dan dalam Islam kepemimpinan yang baik itu mencakup aspek-aspek moral, sosial, dan politik. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa Islam mengajarkan agar seorang pemimpin memiliki kecerdasan dalam memimpin, keadilan dalam memutuskan, dan keterbukaan terhadap nasihat dan konsultasi. Pemimpin diharapkan untuk bertindak dan dengan bijaksana dan memiliki tanggung jawab terhadap umat yang dipimpinnya. Nah, untuk kesimpulannya, dari kriteria kepemimpinan menurut 5 ulama tersebut dapat menggambarkan pandangan yang holistik dan kaya nilai dalam Islam. Setiap ulama menekankan aspek tertentu yang dianggap krusial dalam membentuk kepemimpinan yang baik, dan masing-masing kriteria didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalam rangkaian ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Islam harus mencakup keadilan, kebijaksanaan, amal sholih, takwa, kecerdasan, dan kecakapan. Al-Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya keadilan sebagai sifat utama seorang pemimpin, dengan dalil yang mengajarkan keadilan sebagai fondasi dalam menetapkan hukum. Kemudian Ali bin Abi Thalib menekankan bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada keadilan, di mana keadilan menjadi pokok kekuatan dan kedudukan yang tinggi. Kemudian Al-Imam Al-Mawardi membahas pentingnya amal sholih dengan dalil yang menunjukkan bahwa kebaikan membawa manfaat dan kemuliaan kepada negeri. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyoroti bahwa takwa dengan mengajarkan bahwa kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi perbedaan pendapat, sebagai manifestasi dari kesadaran akan Tuhan. Dan yang terakhir yaitu menurut Al-Imam Al-Farabi yang menekankan kecerdasan dan kecakapan sebagai kualitas utama pemimpin yang memungkinkan mereka untuk memahami situasi, membuat keputusan tepat, dan mengelola negara dengan efisien. Nah, kesimpulan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tentang otoritas dan kekuasaan, tetapi juga mengandung dimensi moral, etika, dan spiritual. Para ulama membimbing umat Islam untuk mencari pemimpin yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam, sehingga kepemimpinan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.